Kalian udah tahu belum? Mengapa Thailand menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah? Kalau kalian belum tahu, gue kasih tahu nih guys. Jadi guys, banyak dari kalian yang nonton video gue itu belum subscribe guys. Jadi pastikan buat kalian subscribe ya guys ya, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik guys. Terima kasih. Thailand, yang juga dikenal sebagai Siam, sampai tahun 1939 adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh kekuatan kolonial Eropa. Keberhasilan ini bisa dijelaskan melalui kombinasi diplomasi yang cerdas, reformasi internal, dan keberuntungan geopolitik. Berikut adalah kisah lengkapnya. Latar belakang sejarah. Pada abad ke-19, Asia Tenggara menjadi target utama kekuatan kolonial Eropa, seperti Inggris dan Prancis. Mereka mencari keuntungan ekonomi, wilayah strategis, dan sumber daya alam yang melimpah. Negara-negara di kawasan ini, termasuk Burma atau Myanmar, Malaysia, Laos, Kamboja, Vietnam, dan lain-lain, semuanya jatuh di bawah kendali kolonial. Namun Thailand berhasil mempertahankan kedaulatannya. Raja Mongkut memerintah dari 1851 hingga 1868. Sebagai seorang raja yang terdidik dan berpengetahuan luas, Raja Mongkut menyadari ancaman kolonialisme dan memutuskan untuk membuka Siam kepada pengaruh barat melalui perjanjian dagang dan diplomatik. Perjanjian Bowring dengan Inggris pada tahun 1855 adalah salah satu contohnya yang membuka perdagangan tetapi juga mengamankan posisi Siam di mata Inggris. Raja Chulalongkorn memerintah 1868 hingga 1910, melanjutkan kebijakan ayahnya. Raja Chulalongkorn melakukan reformasi besar-besaran di bidang militer, administrasi, dan pendidikan untuk memodernisasi negara. Ia juga menggunakan diplomasi untuk menjaga hubungan baik dengan kekuatan Eropa, seringkali melakukan perjalanan ke luar negeri untuk memperkuat posisi internasional Siam. Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn menyadari pentingnya pengetahuan dan teknologi barat. Mereka mengundang penasihat asing untuk membantu reformasi internal dan negosiasi diplomatik. Ini membantu menghindari konflik dengan kekuatan kolonial besar. Raja Chulalongkorn mereformasi angkatan bersenjata Siam dengan mengadopsi teknologi dan pelatihan militer barat. Administrasi negara juga diperbarui dengan birokrasi yang lebih efisien dan terpusat. 2. Pendidikan. Sistem pendidikan di Siam diperbarui dengan bantuan penasihat asing yang memastikan bahwa rakyat Siam mendapat pendidikan modern yang setara dengan negara-negara barat. 1. Buffer State. Thailand berada di antara wilayah yang dikuasai oleh Inggris dan Prancis, yang melihat nilai strategis dalam menjaga Siam sebagai negara penyangga atau buffer state, untuk mencegah konflik langsung antara kedua kekuatan kolonial ini. 2. Perjanjian dan konsekuensi terbatas. Meskipun Siam kehilangan beberapa wilayah di perbatasan kepada Prancis, yaitu Laos dan Kamboja, dan Inggris sebagian dari Malaya, negara ini tetap independen. Pengorbanan teritorial ini dilakukan sebagai langkah diplomatik untuk menghindari kolonialisasi penuh. Ada beberapa fakta menarik mengenai bagaimana Thailand berhasil mempertahankan kemerdekaannya. Di antaranya sebagai berikut ini. 1. Kisah diplomasi yang terkenal. Raja Mongkut yang dikenal luas karena hubungannya dengan dunia barat sering disebut sebagai Raja dan Saya. Berkat drama Broadway dan film Hollywood yang terinspirasi oleh hubungan antara Raja Mongkut dan Anna Leonovens, seorang guru Inggris yang bekerja di Istana Siam. 2. Perjalanan Raja Chulalongkorn. Raja Chulalongkorn adalah Raja Siam pertama yang melakukan perjalanan ke Eropa pada tahun 1897.
Ia mengunjungi beberapa negara Eropa, termasuk Rusia, di mana ia bertemu dengan Tsar Nicholas II. Perjalanan ini memperkuat hubungan diplomatik dan memberikan legitimasi internasional bagi upaya modernisasi Siam. 3. Pengaruh hukum Barat. Dalam upaya memodernisasi negara, Siam mengadopsi sistem hukum berbasis Eropa. Penasihat hukum Barat seperti ahli hukum Belgia, Gustav Rollin, dan Jacob Mainz diundang untuk membantu merumuskan undang-undang modern yang membantu dalam menghindari campur tangan langsung dari kekuatan kolonial. 4. Penggunaan peta dan geografi. Thailand menggunakan peta modern untuk menegosiasikan batas-batas dengan kekuatan kolonial. Raja Chulalongkorn mengundang kartografer Barat untuk memetakan wilayah Siam secara akurat, yang membantu dalam perundingan batas dengan Inggris dan Prancis. 5. Modernisasi infrastruktur. Siam memulai proyek-proyek infrastruktur besar seperti pembangunan rel kereta api yang menghubungkan berbagai bagian negara. Ini tidak hanya memodernisasi ekonomi Siam, tetapi juga memperkuat kontrol negara atas wilayahnya. 6. Pembentukan perdagangan bebas. Perjanjian Bauring dengan Inggris pada tahun 1855 membuka pintu bagi perdagangan bebas yang memungkinkan Siam untuk secara ekonomi tanpa terlalu bergantung pada satu kekuatan kolonial. 7. Pengorbanan teritorial. Meski tidak dijajah, Siam menyerahkan beberapa wilayah sebagai bagian dari kesepakatan untuk mempertahankan kemerdekaan. Contohnya Laos dan Kamboja diserahkan kepada Prancis dan wilayah Malaya diserahkan kepada Inggris. 8. Penghapusan perbudakan. Sebagai bagian dari modernisasi dan reformasi sosial, Raja Chulalongkorn menghapus perbudakan secara bertahap. Ini membantu mengurangi tekanan dari kekuatan Barat yang menggunakan isu-isu kemanusiaan sebagai alasan untuk campur tangan. 9. Netralitas Perang Dunia Kedua. Pada awal Perang Dunia Kedua, Thailand berhasil menjaga netralitasnya, meskipun kemudian dipaksa untuk berpihak pada Jepang karena tekanan militer. Thailand memanfaatkan akhir perang untuk bergabung dengan sekutu dan mempertahankan kemerdekaannya. 10. Warisan budaya yang kuat. Meskipun terbuka terhadap pengaruh Barat, Thailand mempertahankan warisan budaya dan tradisi yang kuat. Ini membantu dalam memperkuat identitas nasional dan menjaga stabilitas sosial selama masa perubahan yang cepat. Keberhasilan Thailand dalam mempertahankan kemerdekaannya adalah kombinasi dari strategi diplomatik yang cerdas, adaptasi terhadap perubahan, dan pengelolaan sumber daya dan hubungan internasional yang bijaksana. Adapun pelajaran penting yang dapat diambil dari kisah Thailand ini, guys. 1. Diplomasi yang cerdas. Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn menunjukkan bahwa membentuk aliansi strategis dan negosiasi yang cerdas dengan kedaulatan asing dapat membantu menjaga kedaulatan. Penting untuk memahami dan memainkan dinamika kekuatan internasional demi keuntungan negara sendiri. Kadang-kadang, mengorbankan sebagian wilayah atau hak tertentu bisa menjadi langkah bijak untuk mempertahankan kedaulatan yang lebih luas. Siam menyerahkan beberapa wilayahnya, tetapi berhasil menjaga kemerdekaan secara keseluruhan. 2. Reformasi internal. Modernisasi infrastruktur, militer, dan sistem administratif adalah kunci untuk memperkuat negara dari dalam. Modernisasi menunjukkan bahwa negara mampu bersaing dengan kekuatan asing dan mengelola urusan internalnya secara efisien. Memperkenalkan sistem pendidikan yang maju dan mengadopsi sistem hukum berbasis Barat membantu dalam menciptakan masyarakat yang terdidik dan sistem hukum yang diakui secara internasional. 3. Pengaruh budaya dan identitas nasional. Meskipun terbuka terhadap pengaruh asing, menjaga warisan budaya dan identitas nasional sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan politik. Identitas yang kuat membantu dalam mengkonsolidasikan dukungan rakyat terhadap kebijakan pemerintah. Thailand berhasil memadukan elemen-elemen budaya dan teknologi Barat. Pendekatan ini membantu dalam mempertahankan kemandirian kultural dan politik. 4. Manajemen krisis dan keberuntungan geopolitik. Thailand memanfaatkan posisinya sebagai negara penyangga antara koloni-koloni Inggris dan Prancis, menjaga keseimbangan dan memainkan kedua belah pihak membantu dalam mempertahankan kemerdekaan. Kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah dengan cepat, seperti saat Perang Dunia Kedua, menunjukkan pentingnya fleksibilitas dalam kebijakan luar negeri. 5. Kepemimpinan yang visioner. Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn adalah pemimpin yang terdidik dan terbuka terhadap ide-ide baru.
Kepemimpinan yang visioner ini penting dalam mengarahkan negara melalui masa-masa sulit. Keberhasilan Thailand juga karena adanya kontinuitas kebijakan antara Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn yang memungkinkan reformasi dan modernisasi berjalan secara konsisten. 6. Perlindungan ekonomi. Menandatangani perjanjian dagang yang menguntungkan dengan negara-negara barat, membantu Thailand dalam memperkuat ekonominya tanpa harus tunduk pada kekuatan kolonial. Mengembangkan berbagai sektor ekonomi, membantu dalam mengurangi ketergantungan pada sumber daya atau pasar tertentu, membuat negara lebih tangguh terhadap Kisah Thailand yang berhasil mempertahankan kemerdekaannya dari kolonialisme adalah sebuah contoh yang luar biasa tentang diplomasi yang cerdas, reformasi internal, dan kepemimpinan yang visioner. Dari upaya Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn dalam membuka diri terhadap pengaruh barat namun tetap mempertahankan identitas nasional, hingga strategi geopolitik yang bijaksana, Thailand menunjukkan bahwa dengan kebijaksanaan dan ketangguhan, sebuah negara bisa tetap berdaulat di tengah tekanan global. Pelajaran dari sejarah Thailand ini dapat menginspirasi kita untuk selalu berpikir strategis, beradaptasi dengan perubahan, dan mempertahankan integritas serta identitas kita dalam menghadapi tantangan masa depan. Semoga kisah ini tidak hanya memberikan wawasan sejarah, tetapi juga menjadi panduan bagi kita dalam menjaga kedaulatan dan kemajuan bangsa. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian menikmati konten ini dan ingin mendapatkan lebih banyak informasi menarik tentang sejarah, diplomasi, dan berbagai topik lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan like, share, komen juga jikalau kalian punya pertanyaan atau topik-topik lain yang ingin kalian bahas. Dengan begitu, kalian akan selalu mendapatkan update terbaru dari gua. Terima kasih guys. Bye-bye.